Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week yang kita adakan di setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan kali ini seperti yang sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita kehadiran TK. Dan nanti di sini juga kita kehadiran ada professional viewer dari Atelier Riri yang akan membantu kita mereview produk dari TK ini. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, hari ini di Product of the Week kita kehadiran TK. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week juga kita selalu dibantu oleh professional reviewer yang akan membantu Katalog Pro untuk mereview produk hari ini. Dan hari ini kita kehadiran Mas Agus Suprapto. Beliau adalah arsitek dari Atelier Riri. Selamat siang Mas Agus. Halo, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Pak Adrian, dan selamat siang semuanya. Siang, Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Dan juga seperti yang sudah terlihat di monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah kehadiran Pak Adrian di sini perwakilan dari TK yang akan share mengenai TK dan apa sih yang bisa kita manfaatkan dari produk TK ini. Selamat siang Pak Adrian. Selamat siang Pak Bayu, selamat siang Mas Agus. Selamat siang semua. Baik, Pak Adrian, silakan waktu dan tempat boleh di-share nih mengenai TK-nya dan mungkin ada yang masih belum kenal TK, boleh diperkenalkan TK-nya juga, Pak. Silakan. Terima kasih. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Adrian. Saat ini saya sebagai showroom head di TK. Showroom kita kebetulan berlokasinya di Alam Sutra. Nah, mungkin tadi juga sempat dimention kan beberapa Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang belum pernah mengenal TK sebelumnya, maka mungkin lebih baik saya coba menjelaskan sedikit terkait perusahaan kami ya. Karena jujur saya juga kadang di market ada yang suka rancu nih. Ini antara yang kitchen atau kadang ada yang ngiranya kita HPL gitu kan. Karena logo sama tulisan-tulisannya mirip gitu. Cuman ya balik lagi kalau kami bergeraknya di bidang parket, jadi mostly adalah wood flooring. Nah, perusahaannya sendiri namanya PT Tanjung Kreasi Parket Industri dan kita perusahaan asli dari Indonesia yang sudah didirikan dari tahun 94. Nah, di tahun 2013 juga kita bergabung dengan DSN Group, yaitu perusahaan public company. Jadi memang dari segi sistemnya semua sudah mulai diatur berdasarkan standarnya perusahaan terbuka. Nah, di sini kita memiliki produk engineering wood flooring dengan brand namanya TK Parket. Nah, sebetulnya kita itu fokusnya awalnya adalah untuk mengekspor produk-produknya kita ke 44 negara saat ini. Ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Asia, dan terakhir itu kita baru mulai penetrasi ke market domestik. Makanya mungkin baru sekitar 2019-an lah kita mulai aktif buat di domestik. Nah, ini kalau nanti ada berkesempatan mau melihat pabrik juga kita bisa atur waktu. Nah, ini pabrik kita ada di Temanggung, Jawa Tengah. Luasannya cukup besar, 17 hektar, karena memang kita memproduksi material kita di sana benar-benar dari raw material, dari log kayu, sampai menjadi bahan finish good ya, engineering wood flooring. Nah, ini juga kita sudah sertifikasi ISO juga untuk di pabriknya. Nah, ini sedikit cerita terkait DSN Group ya. Jadi memang perusahaan holding kami ini bergerak di bidang ada dua bisnis, ada palm oil dan juga wood product. Dan wood product ini salah satu yang mereka sudah didirikan paling lama, jadi dari tahun 90-an tadi. Nah, ini salah satunya adalah TK untuk wood flooring parketnya, terus ada wood panel, ada engineering wood door juga. Nah, sebenarnya ada 3 macam, cuma kebetulan hari ini saya mewakili DSN dari TK, jadi akan lebih fokus pengenalannya untuk TK parketnya ya. Nah, kurang lebih inilah journey-nya TK di saat kita pertama kali baru didirikan 94, yaitu kita langsung ekspor produk kita tuh ke Eropa di tahun 95. Jadi hanya butuh waktu 1 tahun untuk kita bisa masuk market di Eropa. Terus di tahun 98 kita mulai masuk market Amerika juga. Nah, saat ini tuh kita udah ada sales office dan warehouse juga di Amerika, di West Coast dan East Coast. Di tahun 2000 kita masuk ke pasar China sama Korea Selatan. Nah, di sana baru kita berkembang lagi masuk ke market ASEAN dan domestik. Jadi di 2011 ini kita bergabung sama DSN karena dia juga perusahaan public company yang
pemegang sahamnya juga rata-rata orang Indonesia. Jadi mau nggak mau kita juga harus menaruh konsistensi kita di domestik. Nah, jadi di 2021 itu kita membangun showroom pertama kita di Alam Sutera. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lokasinya berada di luar kota saat ini ya mungkin pas lagi bermain ke Jakarta bisa mampir ke showroom ya. Nah, inilah kurang lebih peta persebarannya kami, baik sales office dan juga warehouse kami. Nah, ini mulai masuk ke dalam value dari produk dan juga perusahaan kami ya. Jadi memang kalau dari segi produk itu Solid Engineering Parket ya sudah lumayan banyak lah yang ada di market ini brand-brandnya. Cuma dari TK sendiri kita mengusung ada 4 pilar. Jadi memang 4 value yang kita utamakan supaya menjadi perbedaan dengan brand-brand yang lain. Salah satunya itu untuk produknya sendiri kita ada sertifikasi Indoor Air Quality dan juga Sustainability. Nah, untuk dari segi manufakturnya, dari segi pabrikasinya itu kita ada value renewable energy dan zero waste. Nah, mungkin apa sih yang dimaksud dengan indoor air quality ya, dimana biasanya yang saya temukan untuk produk-produk kayu itu sebenarnya ada emisi yang dikeluarkan setelah material itu terpasang. Itu kita sebutnya adalah formaldehyde. Formaldehyde ini akan berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Nah, disinilah produknya TK, kita selalu memperbaharui sertifikatnya. Kita mencoba produk ini sesuai dengan standar Eropa dan Amerika. Nah, ini salah satu contoh sertifikatnya ada EPA, CE, CARB, dan Fluoroscore. Nah, ini sertifikat yang harus kita penuhi untuk bisa mengekspor produk ini ke luar negeri. Dan untuk di domestik, produk-produk di domestik kita juga menggunakan standar sertifikasi dari EPA ataupun dari CARB. Karena memang regulasinya sendiri di Indonesia saat ini belum ada untuk menangani emisi dari produk kayu, begitu. Nah, yang kedua, Pak Adrian. Boleh. Sedikit dipotong Pak Adrian. Nggak apa-apa, menarik nih yang terkait yang indoor air quality sama sustainability ya. Jadi kan kalau sertifikat dari Indonesia sendiri kan belum ada ya, berarti kan mengacu ke luar gitu ya. Nah, otomatis sebenarnya di Indo kan belum ada yang mengatur gitu ya. Nah, mungkin bisa bisa kalau di luar kita sudah terpenuhi, mungkin secara garis besar pun harusnya yang disyaratkan di Indonesia sudah terpenuhi sih juga harusnya ya, karena biasanya di luar itu kan lebih ketat dibandingkan di kita ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini juga salah satu bisa dibilang pengembangan yang kita memang aware sekali ya, karena memang produk kita kan kita gunakan di interior, di mana juga nanti setelah terpasang banyak yang di area-area seperti tempat tidur, area office yang ya pasti kita menggunakan ruangan itu cukup sering, terutama di rumah tinggal gitu ya. Makanya kebetulan karena di luar negeri itu mereka awareness-nya sudah cukup tinggi terkait emisi. Biasa kalau Bapak masuk ke sebuah ruangan tuh terus terasa kayak matanya agak perih. Nah, itu biasanya tanda-tanda emisi yang udah cukup tinggi. Nah, walaupun tidak ada aroma bau di sana. Bisa dilanjut Pak Adrian? Oke. Nah, jadi kalau saat ini sih memang di Indonesia belum ada regulasinya. Makanya dari TK sendiri kita mencoba membuat standar itu menggunakan sertifikasi Eropa dan Amerika untuk produknya kita sendiri di domestik. Tapi kalau misalkan nanti let's say dari Indonesia ternyata keluar regulasi yang benar-benar zero emission seperti di negara Jepang, kita kan juga ekspor juga ke negara Jepang. Nah, itu kita juga bisa produksi sebenarnya, cuma memang harganya ada nambah khusus karena bahan-bahan yang digunakan juga khusus untuk mencapai sertifikasi zero emission tersebut. Kurang lebih sih seperti itu Pak Mas Agus. Oke, mungkin saya ada tambahan sedikit pertanyaan Mas Agus. Tadi Pak Adrian sempat sampaikan bahan-bahan gitu ya. Nah, tadi kita sudah lihat di depan gitu ya, pabriknya TK tuh cukup besar gitu ya, 17 hektar. Penasaran saya adalah bahan-bahan dari raw material kayunya, Pak Adrian. Nah, ini penggunaan kayunya ini adalah kayu, mungkin nanti Pak Adrian akan sampaikan jenis kayunya. Tapi yang saya penasaran adalah dapat kayu itu dari mana Pak Adrian gitu.
Maksudnya apakah sudah ada hutan hutan apa istilahnya kalau di PCPN tuh, hutan produksi untuk kayu tertentu gitu yang Hutan. akhirnya Iya, iya. disuplai sama mereka gitu ke TK gitu. Atau jangan-jangan TK udah punya area hutan sendiri nih yang akhirnya pohon-pohonnya tuh bisa diproduksi terus gitu. Gimana Pak? Oke, jadi kalau untuk masalah dari raw material atau bahan yang kita gunakan, ini sebenarnya bersinggungan dengan value sustainability yang kita coba usung ya dari produk kami ya. Jadi memang mostly adalah produk kita kan 100% dari natural wood, dari kayu asli, yang memang jenis-jenisnya juga sebenarnya yang kita pakai saat ini tuh bermacam-macam. Ada yang dari luar, kita import, ada juga yang lokal. Nah, itu kita selalu yang pasti menggunakan produk-produk kayu yang legal. Jadi memang udah ada sertifikasi lacak balaknya segala macam. Makanya untuk produk-produk impor biasanya kayu kita tuh ada sertifikasi FSC dan BEFC. Kalau yang Indonesianya tuh ada SVLK. Nah, ini adalah sertifikat legalitas kayu yang menjamin bahwa kayu ini berasal dari kayu dari hutan tanam industri, bukan hutan alam. Biasanya kalau hutan alam yang mungkin untuk pelestarian hutan segala macam itu nggak akan keluar sertifikatnya. Karena kalau kita tebang itu ya akan berdampak terhadap ekosistem dan itu biasanya istilahnya udah ilegal lah gampangnya. Makanya kalau dari TK sendiri kita pakai kayu sekarang mostly adalah white oak, itu kita ambil dari Eropa. Mostly adalah perhutanan di Spanyol ataupun Jerman. Nah itu semua memang dia sudah secara sustainable terbaharukan menanam pohon-pohon white oak tersebut sehingga setiap tahun tuh bisa ada yang mereka panen untuk dipakai di industri kayak gitu. Nah kalau kayu Indonesianya saat ini kita gunakan ada kayu karet. Nah itu juga salah satu program sustainability kita. Jadi nggak banyak sih saya produsen engineering yang pakai kayu karet ya, karena cukup effort pengerjaannya. Karena dia kan biasanya sama petani di Indonesia ini diambil getah karetnya kan. Getah. Biasa. Ya betul. Getah karetnya dipanen setelah dia 15 tahun, biasanya sudah tidak produktif lagi. Si pohonnya ini mau nggak mau harus ditebang karena mereka harus tanam baru lagi kan, pohon yang baru lagi supaya dia bisa panen. Jadi yang udah pasti kita pakai pohon karet ini sudah pasti dia bukan kayu alam, memang kayu yang sengaja ditanam untuk diambil getah karetnya. Yang kedua, supaya kita bisa memanfaatkan nih dari sisa hasil produksi si pohon karet tersebut yang sudah tidak produktif. Nah mau diapakan lagi nih supaya umur si kayu bisa semakin panjang. Nah makanya itu kita jadikan parket, jadi sebagai struktur engineering parket kita. Nah jadi salah satu pemanfaatan lah, jadi lebih panjang umur si kayu karetnya tersebut. Tadinya 15 tahun dipakai jadi parket, bisa nambah lagi 15 tahun lagi, lebih panjang umurnya. Nah Pak Adrian, sorry, menambahkan lagi nih sedikit yang tadi kan ada dua kayu yang dari luar sama dari Indonesia ya. Nah kalau dari luar sendiri sebenarnya ketersediaannya tuh apakah rutin mendatangkan kayu-kayu itu, jadi kita tetap akan ready ini di pabrik atau seperti apa tuh Pak Adrian? Nah betul, jadi mungkin ini juga kita harus banyak belajar sih sama istilahnya konsistensi perhutanan di luar ya. Walaupun negara kita negara yang memang istilahnya negara agraris, negara tropis yang hijau gitu, cuma memang di sana itu forestry-nya itu benar-benar sudah terprogram, tersistem dengan baik. Jadi memang pohon-pohon white oak-nya itu mereka sudah sediakan setiap tahun ini bisa dipanen berapa meter, berapa kubik lah itu di sana. Jadi kita itu secara per bulan kita masukkan ke Indonesia ya memang di pabrik kita aja tuh 150.000 square meters pun bisa. Jadi ketersediaan aman lah ya Pak Adrian. Ketersediaannya betul. Jadi mereka itu sudah mengatur ya, diatur juga sama FSC dan BFC tersebut ya. Jadi memang nggak bisa juga yang langsung penebangannya terlalu banyak. Jadi memang dia udah atur tiap tahun tuh bisa berapa proses yang ditebang. Cuma untuk saat ini kuantitinya pun cukup stabil sih. Salah satu alasan kita pakai kayu white oak juga tersebut, resource-nya itu stabil. Dibanding kalau dibandingkan ada kayu lokal kita nih yang biasa kita pakai itu kayu jati, nah itu cukup
lumayan sudah rare saat ini. Kalau yang legal ya, Ya. kalau yang legal itu udah cukup rare, makanya harganya sendiri bisa di atas white oak jadinya. Padahal kayunya asli dari Indonesia. Iya. Oke. Baik, Mari kita lanjutkan ya Mas Agus. Silakan lanjut. Pak. Boleh. Nah, kalau tadi value yang dari segi produknya, nah ini lebih ke arah segi di manufaktur productionnya kita. Jadi selain dari produknya yang sustainable, tapi kita juga mensupport dari energi yang kita pakai di pabrik ya. Jadi nggak hanya memanfaatkan energi primer dari PLN, tapi kita juga ada solar panel. Nah, yang terakhir itu zero waste. Jadi memang responsibility kita saat mengolah sebuah log kayu atau timber itu kita manfaatkan sebaik mungkin supaya waste-nya itu bisa semua bermanfaat. Nah, salah satunya kita dari serbuk-serbuk kayu itu kita padatkan, kita press lagi menjadi wood pellet seperti ini. Nah, ini biasanya kita ekspor ke negara 4 musim atau salah satunya juga Korea paling banyak untuk jadi bahan pengganti arang. Ya, mungkin Korea kan suka barbecue tuh, bakar-bakar daging, nah bisa diganti dari arang menjadi wood pellet ini. Infonya sih memang karbonnya yang dikeluarkan lebih minim dibanding arang. Oke, jadi semua terpakai ya, termanfaatkan. Betul. Yes, jadi memang di pabrik kita waste-nya itu benar-benar udah dimanfaatkan semua. Ada yang menjadi bahan bakar mesin boiler untuk potongan-potongan yang besar, potongan-potongan kecilnya bisa menjadi wood pellet. Oke. Nah, ini kurang lebih gambaran dari produk kami, Solid Engineering Wood Flooring. Ya memang awalnya sih diusulkan untuk lantai, cuman ya sebenarnya aktual di lapangan sebenarnya aplikasinya bisa juga dipasang di ceiling dan juga di wall. Seperti contoh foto di sebelah kanan saya. Nah, ini sebenarnya tinggal nanti berpengaruh di instalasinya aja. Jadi sistem instalasinya kalau di ceiling mungkin pakai rangka, kalau di lantai kan bisa langsung di glue down ke lantai gitu. Nah, untuk konstruksinya sendiri, kenapa sih harus kita bikin engineering wood? Kenapa nggak solid wood aja? Karena kan biasanya di Indonesia nih kayak rumah-rumah kolonial, rumah-rumah klasik zaman dulu kan pakai kayu solid ya. Memang kita kan kaya sekali dengan kayu. Nah, ini salah satu alasan kita bikin menjadi engineering wood flooring ini supaya si kayu ini bisa lebih tahan muai susut. Karena prosesnya ini lapisan face, core, dan bottomnya ini kita pasang berlawanan arah serat kayu. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang ketemu vertikal lagi. Sehingga saat dia mulai susut, dia saling tarik-menarik, saling mengikat sehingga materialnya jadi lebih stabil. Biasanya kalau kayu solid yang udah lumayan lama atau yang masih baru juga kadang kalau dia pengeringannya kurang bagus, kelihatan kok udah mulai ada jarak nih antara pertemuan parketnya atau bahkan sampai melengkung, ngangkat gitu, melintir. Nah, itu adalah kendala-kendala yang biasa ditemukan di solid wood. Makanya kita bikin engineered wood ini sebenarnya dari kayu solid juga, cuma ya kita effort lagi di pabrik, kita bikin layer lagi, kita press lagi, kita bikin berlawanan arah. Ada juga yang konstruksinya plywood base, jadi dia dari face langsung core yang menggunakan plywood. Jadi ini layernya lebih banyak, bisa 5 layer sampai 7 layer. Oke, Pak Adrian, untuk yang pertama, yang 3 layer floor ini, sebenarnya material bottomnya itu sendiri apa, core-nya itu apa, Pak? Wah, oke. Jadi gini, di engineered wood flooring ini memang kita bisa memanfaatkan kayu Indonesia yang kayu karet tersebut menjadi core sama bottomnya. Jadi let's say face ini yang kayu dari Eropa, atau mungkin bisa dibilang kayu fantasy-nya lah ya, mau pakai white oak, mau pakai jati, mau pakai merbau, atau pakai kayu impor seperti walnut tuh bisa. Nanti core sama bottomnya itu kita pakai kayu karet supaya harganya bisa lebih bersaing. Nah, kalau kita pakai core dan bottomnya kayu yang sama sebenarnya bisa. Jadi misalkan face-nya jati, core-nya jati, bottomnya juga jati, itu juga bisa sebenarnya. Cuma ya harganya nanti bisa-bisa jadi lebih mahal daripada kayu solid. Karena kan kita perlu ada biaya untuk di production-nya kan, untuk bikin engineering ini. Makanya biasanya kita combine supaya harganya bisa lebih bersaing. Ya seperti kayak alasan-alasan orang di Eropa dan Amerika juga sih. Mereka impor kayunya ke Indonesia, produksi di sini karena lebih murah dan bisa dikombine sama kayu Indonesia yang bisa lebih harganya bersaing, baru diekspor lagi ke sana.
Oke. Nah, kalau dari sisi kanan itu kan ada bermacam aplikasi ya, yang di lantai, di dinding, di ceiling gitu. Nah, itu sebenarnya kalau yang di lantai ini kan kebanyakan anggaplah ada proyek renovasi gitu ya Pak. Rumahnya udah ada lantainya, terus kita mau timpa gitu si lantai tersebut menggunakan parket nih yang engineering wood ini. Itu memungkinkan nggak sih Pak Adrian? Memungkinkan, tapi memang ada beberapa isu yang harus nanti kita perhatikan. Jadi gini, pertama itu memang kalau udah lantainya keramik, marmer, kita ada punya underlayer namanya rubber ya, pakai bahan rubber itu bisa langsung dilem di atas permukaan si keramik dan ataupun marmer gitu ya. Jadi parketnya kita nggak usah bongkar-bongkar lagi, langsung dipasang. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah leveling lantainya udah flat atau belum. Kadang kan juga walaupun sudah finishing marmer atau keramik, kadang masih ada yang lantainya bergelombang. Nah, biasanya kalau lantai bergelombang gitu kita tetap paksakan pasang, nanti parketnya akan terasa membal saat tinjak ataupun bunyi. Dan yang kedua mungkin jadi ada perbedaan leveling, karena kan lantai parketnya lebih naik. Nah, itu biasanya perlu diperhatikan, ada perlu adjusternya nanti seperti apa di antara perbedaan leveling lantainya itu. Oke, jadi aman ya kalau ada di salah satu lantai-lantai existing gitu ya. Betul. Beberapa banyak sih project kita kayak apartemen itu kan biasanya udah ada lantai bawaannya tuh. Nah, itu klien-kliennya malas bongkar, jadi langsung ditiban langsung di sana. Paling mereka agak sedikit pintunya agak sedikit dipotong sih. Oke, adjustment di area-area yang bukaan berarti ya. Karena Betul. kita agak sedikit naik ya. Oke, menarik Pak Adrian. Siap. Aku lanjut lagi. Mungkin ini tadi ya saya sempat mention juga di spesies kayunya itu nggak hanya dari white oak, tetapi ada kayu lokal dan kayu import yang lain. Ya memang alasan kenapa kita pakai kayu white oak saat ini dari segi grade-nya dia cukup menarik ya, karena kembangnya ini cukup sangat bervariasi dan bagus. Terus yang kedua itu warnanya, jadi memang warna white oak ini cenderung ke warna terang. Jadi kalau kita mau proses dia melakukan wood stain atau treatment mau lebih terang, lebih gelap tuh lebih mudah. Sama yang terakhir tuh ya memang dari segi resourcing-nya tuh dia paling stabil sih untuk kayu white oak ini. Jadi harganya tuh nggak terlalu fluktuatif. Pak Adrian, saya langsung mau tanya mengenai pilihan tipe kayunya. Berarti kan ini tipe kayunya untuk face-nya ya, Pak? Betul, untuk face-nya. Nah, itu karena core-nya adalah dan base-nya itu kayu karet tadi, itu kan ada pasti akan ada mix and match antara mau face-nya apa nih gitu. Itu biasanya akan ada adjustment lagi nggak sih Pak? Karena kan mungkin tipenya kayu karet tadi gitu ya cukup ada banyak getahnya, sedangkan tipe kayu white oak misalnya ada tipe tersendiri gitu. Apa sebetulnya semua kayu yang tadi sudah disampaikan tipe face-nya itu sudah bisa ngeblend sama pada saat dipasang di sebagai face-nya kayu karet itu Pak? Betul. Tentunya pasti ada ya Mas Bayu. Jadi memang kita dari TK, tim R&D kita di pabrik memang sudah mendevelop sebuah produk engineering ya cukup lama ya, udah 30 tahunan saat ini. Gimana caranya kita nge-create produk engineering itu yang pasti dijamin stabil. Nah, itu juga salah satu istilahnya potensi dari produk kami, makanya kita pede untuk memberikan garansi lifetime untuk struktur engineering-nya. Jadi memang ada sedikit rahasia dapur sebenarnya kalau untuk core sama bottomnya itu komposisinya seperti apa supaya stabil. Cuma memang itu sudah diatur sama tim kita. Jadi memang kalau kita lihat di sini di dimensi product range dimensi kita, total thickness kita kan ada banyak nih, 12 sampai 19 mili. Nah, itu face thickness-nya harus kita atur nih. Pakai yang 2 mili, yang cocoknya 3 mili, 4 mili atau 5 mili. Ya ini kalau gambaran singkatnya lah ya Pak. Kalau total thickness kita pakai yang 19 mili, face thickness-nya yang white oak-nya 2 mili, pasti dia akan kalah. Nanti jadinya ngangkat kayak gitu. Jadinya lepas dari struktur si kayu karetnya. Nah, jadi kita harus sesuaiin gimana caranya supaya si produknya itu bisa stabil terhadap muai susu. Nah, kalau kayu karet ya Bapak Ibu juga nggak usah worry, kita juga udah diproses di pabrik itu lumayan panjang ya. Jadi proses pengeringan, pemanasan, conditioning room juga ada, terus proses yang untuk finishingnya. Jadi memang
kestabilan dari produk ini sudah terjamin sih untuk engineering wood-nya kami. Nah, Pak Adrian melanjutkan ya. Kayu itu kan musuhnya dua ya, lembab dan rayap ya. Nah, ini gimana nih Pak Adrian untuk engineering wood-nya TK ini sendiri sebenarnya? Ya, nah kalau untuk produk kami memang saat ini baru untuk di area interior aja Pak. Jadi kita belum bisa untuk dipasang di area eksterior. Jadi untuk maintenance-nya sendiri sebenarnya udah ada lapisan coatingnya nih di permukaan si kayunya. Jadi udah ada water repellent-nya. Let's say kalau dia kayak ketumpahan atau apa itu bisa langsung dilap, dibersihkan. Cuma kalau kita bicara kelembapannya yang ekstrim atau sampai dia kebanjiran atau kebocoran, memang itu adalah case yang bisa merusak si kayu. Kalau barangnya sendiri, produknya sendiri, itu kita udah jamin kekeringan produknya kan. Dari kita kirim dari pabrik itu udah kita jamin materialnya udah kering dan juga sudah steril dari rayap maupun serangga. Tapi balik lagi setelah terinstall di lapangan kita harus lihat dari segi maintenance-nya ya. Dimana mungkin di rumah-rumah tinggal tuh biasanya saya sarankan untuk diproses anti rayap dulu sama pihak ketiga biasanya. Misalkan let's say tanahnya disuntik dulu atau beberapa titik di betonnya ada dikasih obat rayap lagi seperti itu. Tergantung potensi rayap di masing-masing project gitu. Oke. Pak Adrian, sedikit tambah. Tadi sempat mention coating gitu ya. Jadi coating untuk di face-nya TK ini bukan warna ya Pak? Itu lebih untuk perlindungan berarti ya Pak? Betul sekali. Jadi sebenarnya nanti setelah habis dari yang ukuran ini saya akan bahas terkait warnaan, terkait coating. Cuma ya secara simpelnya, jadi nanti biasanya dari bahan kita yang masih unfinished gitu ya, dia akan masuk coating line kita 100 meter panjangnya mesinnya di pabrik kita. Nah di mesin coating line 100 meter itu dia ada area yang untuk membuat tekstur finishing. Jadi surface feature-nya itu mungkin mau yang lebih ada tekstur, mau lebih yang memang flat aja, itu masuk di coating line tadi. Terus yang kedua itu pewarnaan. Jadi memang si kayu ini sebenarnya satu jenis white oak, tapi warnanya bisa bervariasi karena kita memberikan wood stain di sana. Jadi ada pewarnaan kayu. Nah baru terakhir ada pengcoatingan. Jadi pengcoatingan itu kita ada dua jenis, ada UV oil dan UV lacquer yang dia gunanya untuk memproteksi permukaan si kayu, sehingga kalau misalnya let's say ada ketumpahan air atau mungkin scratch itu dia akan lebih tahan. Jadi nggak raw materialnya. Gitu. Baik, silakan kita lanjutkan lagi Pak Adrian. Boleh, ya kita lanjutkan dulu. Mungkin tadi ya, jadi salah satu alasan mengapa kita menggunakan engineering juga karena ukurannya itu jadi lebih bervariasi. Nah, produk-produk engineering sendiri juga bermacam-macam. Jadi lebarnya itu kalau di TK kita maksimum bisa sampai 35 cm, panjangnya 4,5 meter. Jadi memang dengan kestabilan produknya itu kita bisa memprovide plank yang utuh satu piece itu lebar 35 cm sampai panjang 4,5 meter. Terus untuk face thickness-nya tadi yang sudah saya mention, kita ada pilihan 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Nah, total thickness-nya dari 12 mili sama 19 mili. Kalau face thickness sih lebih ke arah durability ya, jadi memang lebih tebal, itu biasanya dia lebih tahan terhadap kelembapan. Sama kalau nanti misalkan Mas Agus mau direnovasi gitu ya rumahnya, mau diganti desainnya, mau ganti konsep warna lantainya, yaitu kalau yang pakai yang tebel, let's say yang 5 mili, tinggal dikupas aja, nanti di coating lagi di lapangan, itu bisa merubah si warna kayunya. Jadi nggak perlu diganti parketnya. Berarti kalau yang peruntukan yang paling tipis nih Pak Adrian, yang 2 mili itu sebenarnya suggest-nya itu di area mana tuh Pak? Sebenarnya 2 mili itu di area komersial ataupun di public area, maksudnya di private itu juga bisa sih kalau yang 2 mili. Jadi memang standar kita itu minimal di 2 mili untuk di area yang high traffic. Nah kita sebenarnya ada satu collection lagi, itu yang tebalnya 0,5, yang di sini kita belum sempat mention nih, belum sempat di-update. Jadi yang paling tipis itu 0,5 untuk face thickness-nya, tapi saat ini kita baru rekomend untuk di area-area yang low traffic lah,
seperti kayak kamar tidur kita pernah pasang, itu sih nggak ada masalah. Ataupun kalau di office mungkin seperti kayak ruang direksi mungkin yang nggak terlalu banyak traffic gitu. Ya. Oke. Nah, selain dari ukuran, karena kita bermainnya di natural wood, pastinya kita mengkelompokkan adanya visual grading-nya. Jadi nggak semerta-merta kita motong satu log terus kayak oh ya udah ini klien harus terima apa adanya isinya gitu. Kita udah atur, jadi nanti dari yang pasti Mas Agus kalau dalam mendesain tuh bisa langsung menyesuaikan mau konsepnya yang benar-benar looks-nya minim mata kayu atau yang paling rustic gitu. Jadi bisa disesuaikan sama konsep desain dan juga tentunya budgetnya ya. Jadi kalau dari TK sendiri kita ada 4 grading saat ini. Ada natural, aktif, country, dan artisan. Itu bisa dikombinasi gitu juga nggak, Pak Adrian? Kalau kombinasi sih nggak bisa sih Pak. Jadi memang dia udah menyesuaikan. Bapak perlunya misalkan aktif yang ada mata kayu ya. Ini dia udah kurang lebih komposisi dan ukuran mata kayunya sesuai standarnya kita. Kalau in between natural sama aktif sebenarnya bisa juga, cuma itu grade-nya ada tambahan lah kayak let's say aktif plus kayak gitu. Kayak iPhone ya. Nah, seperti itu sih. Cuma ya secara standarnya di kita cuma 4 kategori ini aja sih untuk gradingnya. Nah, ini untuk masuk ke finishing kayunya sebenarnya kita itu ada yang standarnya pakai wood stain tadi, jadi semacam kayak cat khusus untuk kayu. Nah, kalau yang berbeda daripada yang lain, ini kita ada yang namanya treatment, di mana kalau treatment ini kita memberikan gas amonia ke dalam kayunya, jadi masuk ke dalam chamber gitu, mesin di inject, sehingga kayunya itu berubah warnanya menjadi lebih gelap keabu-abuan. Nah, biasanya kalau yang di treatment gini dia warnanya tembus nih sampai dalam. Kalau carbonize dia kayunya dipanasin. Jadi tanin dalam kayunya itu dia akan kan seperti gula ya, dia akan mengkaramelize sehingga warnanya jadi coklat kemerahan. Nah, ini kalau boleh aku coba kasih lihat sampelnya nih. Kelihatan nggak ya? Tapi ini mesti matiin background dulu ya. Iya, nggak apa-apa Pak Adrian kalau bisa dimatikan. Ya, coba saya matiin. Oke. Nah, ini kurang lebih. Jadi dia dari ketebalan kayunya tuh warnanya masuk sampai dalam. Nah, solid gitu ya, jadi satu ya? Ya, jadi satu. Let's say kalau misalkan ini scratch atau apa, dia warnanya akan tetap sama. Gitu. Nah, beda sama yang kalau di wood stain. Ini kan warna hitam. Tapi kalau dilihat di ketebalannya dia tetap putih kan. Jadi kalau misalkan dia daret ya kelihatan permukaan yang putihnya. Nah, ini yang beda. Jadi treatment sama treatment sama yang tidak di treatment, stain doang. Seperti itu. Oke. Berarti ini kalau kita ngomongin treatment bukan di coating ya Pak. Memang ada apa proses khusus untuk akhirnya kita bisa dapetin tampilan seperti ini dari kayu dari produk TK-nya sendiri gitu ya Pak. Betul. Jadi memang ini investasi kita melalui mesin sih Pak. Jadi bukan hanya diwarnain permukaannya aja, tapi memang masuk ke sebuah mesin khusus ya. Fume itu mesin chamber amonia, kalau carbonize itu mesin pemanas. Jadi supaya si kayunya itu dia akan berubah warna. Mungkin yang membedakan lagi selain dia warnanya full body, itu benar-benar warnanya akan timbulnya natural sih, lebih natural lah dibanding yang stain. Ibarat kata kan kalau stain itu hanya diberikan cat ya, jadi memang warnanya tetap akan beda sih setiap planknya, tergantung kayunya bisa menerimanya, tetap ada gradasi. Tapi kalau treatment ini dia lebih unik lagi, benar-benar kayunya itu tergantung si kayunya bisa menerima treatment yang kita berikan. Jadi gradasi warnanya itu akan lebih natural. Baik, kita lanjutkan kembali, silakan Pak Adrian. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sempat mention. Jadi untuk surface dari
parket kita juga ada beberapa fiturnya. Salah satunya itu yang brush. Jadi ini masuk ke sebuah mesin yang isinya ada kayak semacam brush kawat gitu yang akan mengupas si grain kayunya. Jadi yang kayu-kayu lunaknya itu akan terangkat sehingga meninggalkan kayu kerasnya. Nah, jadi kalau nanti dipegang, nah kayu yang lunak terangkat itu akan memberikan tekstur. Nah, di sini kita ada 3 pilihan, ada light, ada medium, dan ada deep. Kalau deep tuh dia semakin dalam. Kalau medium ya dia di middle. Light ini yang mostly kita saat ini pakai di seluruh collection kita. Jadi tetap ada tekstur tapi nggak terlalu dalam ya feel-nya. Pak Adrian, berarti kalau misalnya ada salah satu kita membuat spek nih, nah kita bilangnya tuh sampai ke tipe surface-nya gitu ya. Misalnya kita maunya deep nih gitu. Jadi kita menyampaikannya lebih detail gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau dari TK sendiri karena kita punya pabrik, ini kan kita punya advantage adalah dari teman-teman desainer misalkan atau dari even homeowner pun maupun developer itu bisa nge-create produknya sendiri. Jadi nggak harus tipenya yang sesuai produk kita. Let's say dengan quantity 300 square meters itu kita udah nggak kena charge untuk custom. Misalnya Mas Agus nih ada project 300 meter mau custom, ya itu memang harus dimention nanti berasnya maunya yang light, medium atau deep gitu. Terus mungkin nanti warnanya mau seperti apa, let's say kayak mau nyamain warna dari kain bahkan atau cat. Saya pernah dapat project desainer yang Pak saya mau samain kayak warna cat saya kayak gini. Jadi sampelnya saya dikasih sampel cat untuk di create warna parketnya. Ya kita coba mendekati si warna catnya supaya tone-nya tuh nggak yang terlalu jauh. Seperti itu. Ya kalau dikasih sampel veneer atau sampel parket yang contoh lain kan sudah biasa ya. Nah, kadang kita pernah juga dikasihnya sampel cat, sampel kain kayak gitu. Jadi memang bisa juga custom dan mengikuti permintaan desainer gitu ya. Betul, bisa. Ya salah satu kita punya pabrik sih, salah satu support buat teman-teman di domestik ya itu sih Pak. Sebenarnya kalau dari sales internasional ya di luar dia perlu minimum quantity-nya 500 square meters. Tapi ya karena kita kan memang asli produk Indonesia, kita juga support di 300 saja kita udah bisa kasih free biayanya. Jadi nggak ada kena tambahan. Pak, menambahkan pertanyaan Mas Agus Pak mengenai untuk proses brush ini, kita kan tadi Pak Ades sampaikan untuk mengejar tekstur dari kayu ya. Berarti kan ada bagian kayunya tadi walaupun kayu yang lunak itu terangkat, itu mengurangi ketahanan nggak sih Pak? Atau ternyata ini karena yang tersisa dalam bagian kuatnya jadi lebih kuat? Nah betul Pak. Jadi salah satu alasan kita melakukan finishing brush ini juga supaya kita mengangkat kayu lunak, jadi nanti setelah kita pasang dia lebih tahan terhadap scratch. Dan ini kalau kita menyebutnya finishingnya close pour ya, yang biasanya itu jadi cuma flat doang, nggak ada tekstur. Nah itu biasanya dia akan lebih mudah scratch ataupun dented karena kayu lunaknya kan masih istilahnya masih terekspos lah gitu di surface. Tapi kalau kita bikin dia ada tekstur, ada di brush kayak light, sebenarnya light itu tipis banget sih Pak, tapi ya cukup membantu lah, lebih tahan terhadap scratch. Kalau mau lebih kuat lagi yang deep, jadi memang udah sisa kayu kerasnya doang di permukaan atasnya. Cuma memang nanti akan berpengaruh ke visual desainnya. Dia looks-nya akan lebih lebih rustic mungkin, lebih rustic dan lebih begitu ya. Iya, jadi mesti disesuaikan juga sama kebutuhan di desain projectnya. Gitu. Baik, kita lanjutkan, silakan Pak Bet. Oke, nah selain brush juga kita punya finishing surface-nya itu pakai hand scrape. Jadi ini yang lebih ekstrim lagi karena kalau tadi kan kita masuk mesin coating line yang udah otomatis ya, udah langsung masuk roller brush gitu, jadi flat tapi ada tekstur. Kalau ini dia scraping kayunya masih handmade, jadi buatnya pakai tangan. Di scraping piece by piece, jadi membuat teksturnya dia itu akan lebih unik seperti kayak bergelombang. Ini ada 3 jenis hand scrape-nya, ada Oriental, ada Paramount, ada Colorado. Ini lebih ke arah hasil finishing tekstur gelombangnya aja sih beda ya.
yang 3 tipe ini. Nah, selain itu untuk surface finishing juga kita ada ridges. Jadi ini kayak semacam ada bekas mata pisaunya, sengaja dibentuk supaya kelihatan seperti kayak kayu, kayak kayu recycle dan ataupun kayu yang rustic ya. Karena beberapa kayu solid di luar tuh biasanya kan saat dipotong jadi timber tuh memang ada kelihatan bekas sound marknya kan. Karena kan dia potong ada bekas rotasi si mata pisaunya. Nah inilah yang kita bikin aplikasikan supaya looks-nya lebih natural. Berarti kalau ada request permintaan mungkin banyak yang mungkin desainer ya, Mas Agus juga mungkin pernah dapat klien yang saya pengen dapat kayu bekas bantalan kereta api gitu. Nah itu kan motifnya ada keunikan tersendiri tuh. Nah itu masih memungkinkan di request itu ke TK gitu ya, Pak Rian? Kita saat ini kalau untuk yang tipe yang ridges ini ada 3 mesin ini aja sih Pak. Jadi tinggal disesuaikan nih mau yang seperti apa. Ada horizontal, ada circular, ada sound mark. Yang paling cocok nih masuk ke desainnya yang mendekati. Iya, yang mendekati, betul. Oke. Baik, kita lanjutkan silakan Pak. Oke. Dan yang terakhir itu kita yang pastinya setelah diproses semua dari segi fitur surface-nya, pewarnaannya, itu kita akan tutup menggunakan coating. Coatingnya sendiri kita udah pakai pengeringannya UV. Jadi let's say kalau ada pemasangan yang di dekat matahari langsung gitu ya, di samping jendela atau kaca, itu tidak akan berubah warna yang terlalu signifikan. Nah ini salah satunya kita ada UV oil dan UV lacquer. Kalau lacquer ini dia jenis coatingnya cukup sudah melapisi seluruh permukaan kayu, jadi setelah diaplikasi di pabrik itu tidak perlu ada maintenance lagi di lapangan. Kalau yang oil memang dia lapisan coatingnya hanya masuk ke pori-pori kayunya aja, jadi mungkin setelah pemakaian tergantung trafficnya sih 2-5 tahun mungkin itu perlu di re-oil lagi gitu. Nah ini untuk gloss levelnya juga kita ada pilihan mau yang 5%, 10% atau yang paling glossy 30% itu kita bisa provide. Pak Adrian, ya. Lanjutkan nih tahapan terakhir itu coating berarti ya. Nah sebenarnya dari produk engineering wood ini untuk ketahanan terhadap apinya itu bagaimana Pak? Oke, jadi kalau ketahanan terhadap api memang kita belum ada testing reportnya ya Pak. Cuma kalau kita bisa simpulkan produk kami itu tidak merambatkan api aja sih Pak sampai di level itu. Jadi bisa terbakar tapi tidak menjadi merambatkan apinya. Oke. Ini saya sedikit tertarik membahas yang coating ini yang karena kan ini ada oily presentasinya gitu ya Pak. Iya. Nah kalau untuk kerjaan lantai itu kan kita harapin lantainya itu tidak licin. Nah ini feel-nya tuh akan seperti apa Pak kalau misalnya ada persentase oil atau matte oilnya di TK sendiri? Apa hanya tampilan kayunya yang lebih kilat gitu, tapi tidak mengurangi daya slipnya gitu. Oke, jadi kalau untuk UV oil atau UV lacquer itu sebenarnya dari segi visual ada sedikit perbedaannya. Kalau UV oil ini dia looks-nya lebih kayak unfinished gitu, tapi tetap ada. Kalau pakai yang 10% dia akan terlihat lebih glossy. Cuma dibandingkan dengan lacquer yang 10% itu pasti kelihatan lebih natural yang oil. Kalau yang UV lacquer soalnya coatingnya melapisi seluruh permukaannya Pak. Kalau oil kan dia masih ada, dia cuma ngisi di pori-porinya aja. Jadi memang si kayunya akan terlihat lebih natural ya. Kalau yang lacquer dia keunggulannya after diaplikasi udah langsung lifetime coatingnya, nggak perlu di reproses. Cuma memang dari segi visual kalau kita ngincernya naturalnya sih harusnya oil lebih better ya. Tapi untuk saat ini di Indonesia kita mostly pakainya yang lacquer sih, karena kita lebih mau supaya klien kita tuh nggak repot untuk harus di recoating lagi. Kalau udah di lapangan udah dipakai, misalnya rumahnya kan udah banyak furniture sana sini kan, repot kalau mau di re-oil lagi kan. Makanya kita pakai yang lacquer. Kalau untuk segi anti slip memang kita juga belum ada testing reportnya, karena kita kan kebanyakan dipakai di ruangan-ruangan yang
kan area basah sih Pak. Jadi, area private nah kalau di area kering itu ya sesuai standar sih anti-slipnya ya gitu. Kalau di area basah kan memang kita nggak suggest pakai parket kita karena memang coatingnya ini hanya di surface-nya aja. Kalau dia airnya masuk dari sisi-sisi samping ya itu bisa jadi merusak si parketnya. Jadi begitu sih Mas Bayu. Nah ini sebenarnya kita masuk ke produk kita yang di domestik ya. Jadi untuk mempermudah dari desainer, dari end user kita udah provide ada 3 collection saat ini untuk di domestik. Karena kalau mau ngikutin collection internasional tuh ada 3.000 items lebih, pasti arsitek-arsitek udah keburu pusing gitu kan. Oh banyak banget ini pilihannya, terus banyak banget lebar ukurannya, ketebalannya, segala macam. Nah makanya kita saat ini kita simplify menjadi 3 collection. Ya semoga tahun ini kita bisa launch collection baru lagi supaya makin banyak pilihannya yang di domestik. Nah, kalau yang T-Craft ini kita entry levelnya kita ya, jadi harga masih bersaing lah 800 ribuan. Ini planknya ada 8 tipe warna-warnanya. Kalau ukurannya dia tebal 14, lebarnya 12,7 cm, panjangnya random, maksimumnya di 1,8 meter. Terus kalau yang herringbone ini dia udah fix ukurannya ya 14, lebarnya 9 cm, panjangnya 54 cm. Ini ada 4 warna. Nah ini kalau yang chevron dia juga ada 3 warna, ukurannya seperti herringbone, lebar 9 cm, panjangnya 48 cm. Ini T-Craft salah satu collection pertama kita di 2021. Jadi kalau yang nextnya itu Forecraft, ini second collection kita. Kita kebetulan setelah masuk market domestik banyak permintaan plank yang cukup lebar, maka kita launch collection ini. Ini ada 8 warna plank juga. Cuma keunggulannya dari collection Forecraft ini dia tebalnya 19 mili, face thickness-nya 5 mili. Nah, lebarnya tuh 25 cm, panjangnya maksimum di 2,9 meter. Jadi memang planknya yang big size. Dan juga ini grade-nya yang mini mata kayu. Jadi udah ada plank yang besar-besar, terus clean, ya otomatis nanti harganya juga lumayan premium sih. Nah ini 4 warna lagi planknya. Dan di Forecraft ini kita keluarin yang kita sebut desain parket ya. Jadi dia udah modular, ukurannya 98 x 98 cm, hampir 1 meter nih. Jadi satu modul ini udah kita comply di pabrik, jadi udah tinggal dipasang modular aja, nggak perlu susun satu-satu kecil-kecil gini di lapangan. Jadi kayak pemasangan keramik gitu ya Pak? Ya, jadi mostly mirip-mirip keramik ya, udah satu tiles kayak gitu. Ini tuh tampilan face-nya tekstur Pak, kelihatannya kayak 3D gitu sih. Ya, dia sebenarnya flat sih. Oh ini flat. Jadi memang dibikin polanya plus ada gradasi warnanya tuh kesannya seperti anyaman gitu ya, naik turun gitu. Ini aslinya sih dia flat. Dia flat dan finishingnya memang yang brush tadi sih. Begitu. Nah yang terakhir itu baru kita keluarkan koleksi ketiga kita esensial, ini yang lebih ke arah untuk project-project yang mungkin budget ya. Nah, ini bedanya dia thickness-nya lebih tipis, jadi 12 mili. Terus face thickness-nya dia ada yang pilihan 2 mili dan 0,5 mili. Panjangnya juga ada opsi yang 1,8 meter ataupun 2,2 meter. Nah, ini yang terbaru kita launch akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2024. Nah, ini salah satu contoh project reference kita di domestik. Jadi memang cukup banyak sih project-project yang di sebelum 2019, karena saat itu kita juga masuk ke proyek-proyek Indonesia tapi by project. Belum ada secara secara prinsipal khusus langsung buat di domestik itu nggak ada. Jadi memang pendekatannya by project yang volume besar biasanya. Tapi saat ini karena kita udah fokus di domestik juga dan kita juga menangani project-project retail, itu kita minimum ordernya di 20 meter. Udah cukup minim banget sih itu. Pasti satu ruangan ya dapatlah 20 meter gitu. Ini domestic project.
Pak Adrian, Gimana? saya mau izin dan ada pertanyaan lagi kan. Ini kita ngomongin walaupun TK ini adalah engineering wood gitu ya, tapi kan Hmm. tetap juga natural wood gitu ya, kayu kayu alami gitu. Hmm. Nah, treatmentnya sendiri itu sama seperti kayak kita nge-treat kayu natural wood pada umumnya yang natural, benar-benar natural, atau sebetulnya akan lebih banyak treatment yang mengurangi treatment sebuah kayu natural yang asli gitu, Pak. Iya. Hmm. Nah, Terutama maksud kalau saya arah saya terutama pada saat kita pengaplikasian ya Mas Agus ya. Karena kan kalau kita benar-benar pakai kayu slab gede, kayu asli itu kan itu banyak yang harus dilakukan proses-prosesnya gitu Pak. ya sebenarnya gini, kalau di engineer ini kan memang kita prosesnya semua udah di pabrik ya Pak. Jadi dari segi instalasi itu akan lebih cepat. Let's say kayak misalkan kita nggak perlu proses sanding lagi di lapangan, kita nggak perlu proses coating lagi di lapangan. Nah, di material sampai udah tinggal langsung dipasang. Itu pasti udah mengurangi timeline yang cukup lumayan gitu ya. Jadi prosesnya dari segi instalasinya akan lebih simpel, dan juga dari segi maintenance-nya karena memang produk kita semua udah di coating dari pabrik yang kualitinya pasti biasanya ya kalau coating dari pabrik itu pasti jauh lebih bagus dibanding yang di lapangan ya. Nah itu otomatis untuk segi treatmentnya pun daily maintenance-nya itu juga lebih mudah. Kita sih anjurkan itu cukup di vakum sama di pelembab aja. Jadi jangan pakai yang terlalu basah, nggak usah pakai obat-obatan yang terlalu ekstrim juga. Biasanya pembersih lantai yang terlalu kuat. Chemical terlalu berat itu enggak ya? Iya, betul. Malah nanti merusak si coatingnya. Cukup pakai air bersih aja. Nanti kalau mungkin air udah mulai kotor, segera diganti sama air yang air baru, clear water. Ini misalkan kayak contoh lantai ini kan kayunya putih nih, lebih terang warnanya. Sebenarnya sih kena air kotor itu dia nggak ngerusak si kayunya, cuma si residu air kotor itu masuk ke dalam tekstur surface-nya itu tadi yang saya di brush tadi. Jadi kesannya kok kayunya agak kusam ya, padahal itu karena si air kotornya jadi kayak semacam ada residu airnya itu dia masuk ke dalam si tekstur yang brush-nya tadi. Tapi kalau nanti kita buffing atau kita sikat gitu ya pakai cairan pembersih untuk kayu itu bisa hilang. Atau mungkin kalau di lantainya masih ada baby yang masih crawling gitu ya, masih merangkak ya, itu mungkin bisa ditambahin wood soap. Jadi bisa beli sih di marketplace tuh ada sabun yang khusus natural wood, jadi dia nggak merusak si coatingnya. Kurang lebih sih seperti itu maintenance. Yang penting jangan kena basah terlalu sering gitu. 1 minggu mungkin dipel ya 2-3 kali lah. Itu akan jauh lebih awet ya. Jauh lebih awet. Kalau dengan maintenance yang sesuai standar sih kita bisa lifetime sih sebenarnya barangnya sendiri. Nah, saya tadi agak ketinggalan yang herringbone ataupun tipe lainnya nih Pak Adrian, itu sebenarnya kesamaan motifnya itu ada berapa warna gitu dalam satu package gitu Pak? Gradasi warnanya ini nih Pak. Jadi kalau untuk herringbone memang karena dia size-nya lebih kecil, biasanya kita akan melihat gradasinya tuh akan semakin banyak karena memang dari natural wood-nya sendiri itu pasti ada gradasi light, medium sama dark. Dan let's say kita dalam produksi satu log kayu ya, itu paling jadi sekitar 15 atau 20 meter. Nah, kalau satu ruangannya ternyata 100 meter, satu ruangan besar misalnya, itu kan udah terpakai dari beberapa jenis kayu, otomatis gradasi warnanya juga akan lumayan tuh, ada perbedaan. Nah, tapi memang biasanya itu yang menjadi beauty dari natural wood itu sendiri sih. Kita bermain gradasinya sehingga dia looks-nya akan lebih cantik, berbeda dengan yang artificial yang hanya di printing kan. Tapi kalau memang dari Mas Agus, Mas kayaknya saya nggak mau deh kalau terlalu tiba-tiba ada yang gelap terus tiba-tiba ketemu terang, kayak terlalu ekstrim. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya mau diatur gradasi itu bisa banget. Nanti di pas pemasangan biasanya kita akan atur. Oke. Kita pernah ada case memang kliennya nggak mau gradasinya
tetap nggak apa-apa dia ada gradasi gelap terang, tapi dia mau diatur jadi kayak nyusun gitu loh Mas. Jadi Iya. dari gelap masuk medium masuk ke terang gitu. Jadi memang itu nanti akan diatur sama tim installer in-house kita untuk komposisinya. Berarti dari TK tuh ada tim install aplikatornya gitu ya Pak Den ya? Ya, jadi saat ini tim kita ada tim in-house untuk pemasangan di Jakarta sama Bali. Oh, oke. Ya, jadi kalau ada project di Bali itu udah ada tim in-house-nya yang standby. Cuma memang manpower-nya belum terlalu banyak sih. Kalau project-nya let's say nanti perlunya hotel yang ribuan meter, pasti kita kirim tim dari Jakarta. Tapi kalau untuk rumah tinggal di Bali itu kita udah ada yang standby, ataupun di Jakarta juga kita udah ada yang ready. Oke. Tapi kalau misalnya si owner gitu atau project itu punya kontraktor nih Pak Adrian, nah itu cuman butuh supervisi nih dari tim TK gitu, itu bisa kayak gitu Pak? Ya, itu juga bisa. Jadi memang dari kita fleksibel sih mau memberikan ke tim kita include dengan pemasangan atau memang hanya material only. Kalau nanti perlu supervisi juga itu kita bisa laksanakan sih. Jadi kita kirim tim untuk di training di lapangan. Ada juga kita secara rutin kita ada training untuk installer Pak. Jadi memang kita ngundang kontraktor-kontraktor ataupun installer kayu itu ke showroom kita untuk kita training cara pemasangan. Nah itu juga kita ada secara dalam 1 tahun biasanya 2 kali sih kita adain itu. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak Adrian ya, kalau misalnya pun ada permintaan di luar tadi Jakarta dan Bali, perlu ada di trainingin gitu ya tukannya atau kontraktornya, itu nanti tim dari TK bisa memprovide itu ya Pak? Betul. Kita sih mostly ya biasanya memang klien-klien akan lebih percaya kalau kita yang pasang sendiri sih Pak. Tapi ada juga beberapa project yang contohnya let's say iBox ya. iBox kan dia tersebar secara nasional. Kita nggak mungkin kan kirimin tim standby di kota-kota gitu. Makanya dia willingness untuk pasang sendiri. Cuman memang kontraktor-kontraktornya itu kita udah atur, kita trainingin terus setiap beberapa bulan sekali supaya nggak salah gitu pemasangannya. Tapi kalau untuk yang end user biasanya yang private residence dia minta sih biasanya dari kita. So far sih kita pernah ngerjain di Kalimantan, pernah di Sumatera, pernah di Makassar, Sulawesi juga pernah. Yang belum apa ya, Papua kayaknya belum deh. Iya. Coming soon ya Pak ya, coming soon. Iya, semoga nanti bisa berkesempatan saya dalam buat baju gitu. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Agus. Ada satu nih. Silakan Mas Agus. Kalau garansi gimana nih Pak Adrian? Oke. Oh iya, tadi Pak Adrian sempat mention kalau ya. itu bisa lifetime ya Pak. Nah, tapi secara produksi gimana Pak garansinya Pak? Jadi sebenarnya dari TK sendiri garansi kita itu cuma ada garansi produk ya. Garansi produknya itu meliputi coating dan structural garanti. Jadi struktural engineeringnya itu kita lifetime garanti. Kalau coatingnya itu kita sekitar 15 tahun. Jadi memang kita sih percaya produk engineering kita ini dengan maintenance yang sesuai standarnya, sesuai SOP-nya, itu harusnya tidak akan ada delaminasi. Delaminasi itu permukaan si face atau core atau bottomnya itu ngangkat, lepas lah gitu. Nah itu kita garansi. Plus kalau coating, misalkan ternyata pas sudah dipakai ada area-area yang tidak tercover coatingnya. Jadi kalau gampang aja dites aja dituang air, kalau dia nyerap berarti coatingnya nggak ada. Kalau misalkan dia nggak masuk seperti kayak efek air di daun tales, itu tandanya coatingnya masih bagus tuh kalau efeknya seperti itu. Nah, itu juga kita garansi tuh kalau misalkan barangnya ada yang nggak tercoating. Itu garansinya 15 tahun. Cukup lama ya, 15 tahun. Ya. Aman banget ya. Memang ya itu, jadi kita berusaha membuat produk yang bisa istilahnya value for money lah ya, istilahnya di awal ada cost yang lebih tapi penggunaannya itu bisa lebih jangka panjang, bahkan bisa lifetime. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi, silakan Pak Adrian. Ya, ini sih lebih ke project reference kita ya, di mana ini menggunakan kayu yang grade-nya country, kurang lebih feel-nya kayak gini, terus yang grade aktif,
ada hand strap-nya. Kita juga bisa pasang di area-area kabinet seperti itu, seperti di contoh foto. Terus ini yang grade artisan, ini kebetulan ada project di Korea. Terus kita combine lebar parket yang bervariasi gitu ya. Jadi nggak hanya satu size aja, tapi dibikin ada beberapa dimensi lebar. As long tebalnya sama, dia masih bisa kita pasang. Oh, terus jadi patokannya berarti thickness-nya ya Pak? Walaupun motifnya mau dikreasikan gitu, itu bebas. Yang penting adalah ketebalannya biasanya Pak. Ketebalannya. Jadi kalau nanti tebalnya beda, kan nanti jadinya nyisil-nyisil. Nah, makanya harus tebelnya sama, yang penting tebelnya sama ya memang dari tipe yang sama, karena kadang suka tongue and groove-nya ada beda sih. Ini kan kebetulan kalau yang di contoh project ini kan kita udah custom kan, jadi memang udah disesuaikan semua tongue and groove-nya match gitu ketemu. Nah ini kalau di combine antara desain parket sama mungkin mau ditambahin border plank yang supaya lebih manis, lebih cantik gitu ya, itu juga bisa. Nah ini salah satu contoh project komersial residence kita ya di Gramercy Alam Sutera untuk show unitnya. Ini pakai collection yang T-Craft, jadi tebal 14, lebarnya 12,7, grade-nya aktif, ya kurang lebih visualnya seperti ini lah, komposisi warna. Ini di project private office juga. Gimana? Pak Dian, saya jadi penasaran mengenai aksesoris Pak Dian. Dari TK sendiri itu memprovide aksesoris juga nggak sih Pak? Misalnya untuk clean-nya, untuk di sisi-sisi pinggir-pinggirnya gitu, atau mungkin aksesoris pelengkap lainnya gitu Pak? Sebenarnya kita nggak fokus ke sana sih Mas Bayu ya. Jadi kita sih sebenarnya jualannya produknya tuh yang kita utamakan sebenarnya parket. Cuma memang karena beberapa klien kita ada yang perlu bantuan, misalkan perlu skirting atau perlu transition, itu kita bisa adain sih, memang kita bisa supply. Let's say misalkan skirtingnya pun, tapi juga modelnya terbatas sih, sama transition inlay-nya juga terbatas, yang sebenarnya biasanya dari kontraktor interior akan lebih cakep sih biasanya. Dia akan bisa sifatnya customize segala macam. Kalau kita memang yang tipe standar aja sih. Oke, baik. Nah, ini contoh-contohnya yang herringbone seperti ini terpasangnya. Jadi memang gradasi warnanya kan kelihatan, ada yang dark, ada yang light. Cuma kalau udah terpasang di secara satu ukuran ruangan sih, looks-nya akan natural dan bagus. Ini yang tipe close pour, dan dia pasangnya susun setengah bata, jadi dia satu garis semuanya pemasangannya, dan kayunya pakai kayu walnut. Jadi kalau yang close pour nih mostly ya memang nggak ada tekstur, jadi kelihatannya flat dan glossy biasanya kita. Ini kemarin kita sempat ikut event di Senayan, jadi kita support beberapa booth dari desainer ID12. Ini pakai plank mostly di sana yang for craft sih kita pakai, lebar-lebar. Ini yang chevron. Sama ini yang di showroom. Jadi nanti kalau bisa ada waktu mampir, di sini kita ada pasang parket kita yang lebar 30 sama 35 cm, panjang 4,5 meter. Jadi memang satu piece-nya itu panjang dan lebar. Betul, dan dia sampai saat ini sih udah 4 tahunan, berarti dari 2021 semua masih stabil sampai saat ini. Ini padahal sebelahnya kaca direct kan. Ya, gimana Pak? Pertanyaan penasaran saya Pak, berarti kalau misalnya ada mungkin Bapak Ibu atau teman yang hari di sini tertarik untuk bisa dapetin TK, itu dalam hitungannya pada saat beli kita per meter persegi atau ada packaging tertentu gitu, yang istilahnya satu packaging ada beberapa pieces gitu Pak? Ya, jadi nanti sebenarnya kita akan convert ke square meter persegi. Cuman memang dihitungnya dalam satuan box sih Pak. Jadi misalkan satu box misalkan 2,2 meter. Ya kalau keperluan 10 meter mau nggak mau berarti harus 11 meter kan jadinya. Karena ikutin boxnya 5 box gitu itu kan. Oke, baik, lanjutkan kembali Pak Dian, silakan. Ya, jadi ini kurang lebih dari segi produknya Pak. Nah, mungkin
ini ada sedikit kebutuhan kalau misalkan nanti perlu instalasi ya, saya mungkin kalau masih ada waktu secara garis besarnya aja lah ya, nanti saya infokan gitu. Takutnya ada pertanyaan-pertanyaan nih gimana ya cara pasangnya atau kurang lebih. Yang paling penting sih kesiapan lahannya sih. Jadi ini yang sering kita biasanya berargumen di lapangan. Minta parketnya dipasang dulu gitu, padahal banyak hal-hal yang belum selesai, misalkan pekerjaan dari plafon atau dinding itu masih belum. Takutnya setelah kita pasang lantai, proteksinya kurang bagus, nanti hasilnya malah menimbulkan scratch ataupun dented ke si lantai kayunya, kan sayang gitu. Makanya biasanya sebelum pasang tuh kita akan memberikan form ke tim SPV kita untuk berita acara kesiapan lahannya. Nah, yang terutama sih jendela ya, jendela kaca tuh harus sudah tertutup. Jangan sampai nanti masih terbuka, terus ada tampias air, nanti kena parketnya yang udah terpasang, itu pasti nanti bisa menimbulkan defect ya. Terus kalau dari segi kondisi lantai, mungkin itu pemasangannya itu lantai kerjanya tuh harus udah flat, jangan sampai yang masih bergelombang. Nanti takutnya hasil terpasang parketnya malah jadi bunyi-bunyi dan juga membal ya. Kelembapan lantainya juga termasuk yang kita akan tes biasanya. Nah, ini persiapan-persiapan awal juga biasanya kita akan koordinasi sama tim desainer untuk bikin shop drawing, misalkan perlu starting point atau arah pola pasang, itu juga kita akan provide dari TK. Jadi biasanya kalau dari desainer kan udah ada tuh gambarnya. Nah, nanti kalau mau lebih detailkan lagi itu bisa nanti kita support gambarnya. Ini alat-alat untuk pemasangannya, peralatan kerjanya, untuk testingnya, misalnya testing leveling, testing kelembapan betonnya, sampai kekerasan betonnya kita biasanya akan tes. Terus dari segi untuk pemasangannya seperti mesin hand saw, circular saw, kayak gerinda gitu kita akan siapkan. Sama sebenarnya lebih ke arah estetika pemasangan parket ya, karena di TK sendiri kan kita ada beberapa pattern ya, ada chevron, ada herringbone, ada desain parket, dan juga yang plank random ini yang paling perlu ada estetikanya sih sebenarnya. Karena kalau chevron, herringbone sama desain parket kan dia udah modular tuh ukurannya, tinggal kerapihan aja. Tapi kalau untuk plank itu biasanya kita harus atur gimana caranya supaya di sudut-sudutan seperti yang digambar paling atas ini tidak terlalu kecil potongannya. Terus atau antara baris parket yang pertama dan selanjutnya tuh pertemuan parketnya tuh nggak ada yang terlalu mepet kayak di foto ini. Atau bahkan sampai segaris kayak gitu antara kanan kirinya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap perkuatan dari locking si planknya. Kalau segaris tuh dia biasanya nanti pressure-nya lebih mudah terhadap bergerak, mulai susut gitu. Nah ini langsung saya interupsi ya. Tadi kalian sempat ngomong perkuatan. Nah, perkuatan dari parket TK ini itu ada adhesive pelekatnya atau pakai screw, Pak? Pak. Oke. Dan itu putus nggak perkuatannya, Pak? Jadi kalau sistem interlocking antar parketnya tuh kita sistemnya tongue and groove, Pak. Jadi ada sisi yang lebih menjorok ke dalam, ada sisi yang menjorok keluar. Nah, ini kurang lebih sistem pemasangannya itu nanti biasanya selain dari lockingnya tadi, itu kita bisa di glue down parketnya. Nah, kita ada 3 sistem. Memang yang pertama itu floating, jadi cuma dikasih alas plastik, alas foam, langsung di parketnya langsung disusun nggak dilem, jadi cuma floating doang. Ini biasanya untuk proyek-proyek mungkin yang tenan-tenan retail yang perlu nanti setelah beberapa tahun mau dibongkar lagi, mau dimanfaatin lagi parketnya gitu. Kayak contoh di showroom kita juga semua floating sih. Jadi kayak misalkan nanti udah 2 tahun, 3 tahun mau ganti parket yang lebih baru, itu kita bisa lebih mudah. Tapi kalau untuk proyek-proyek yang rumah tinggal biasanya kita saranin di glue. Jadi memang dari lantai itu dikasih primer dulu atau aci halus, terus nanti di glue pakai adhesive instan, baru parketnya ditempel ke glue.
Ini salah satu rekomendasi kita, cuma memang effortnya adalah karena curing time-nya cukup lama, kalau cuma pakai glue instan kayak gini bisa 2 kali 24 jam. Pertimbangannya memang harus lapangannya bisa steril dan tidak ada pekerjaan lain setelah parket masuk sampai dia kering. Dan prosesnya juga lebih lama karena nungguin starting point parket awalnya itu nunggu keringnya dia biasanya lebih makan waktu. Nah, makanya kita ada opsi ketiga tuh yang pakai underlayer plywood. Jadi si plywoodnya itu di bawahnya ada plastik sama foam biasanya untuk mengatasi misalkan ada screeding yang kurang rata. Nanti plywoodnya akan dipaku beton ke screeding. Jadi dipaku beton ke screed beberapa titik baru nanti parketnya dilem ke si plywood plus dipaku tembak di sisi samping parketnya, sisi tangga groove-nya. Nah ini opsi ketiga yang memang biasanya kita banyak pakainya seperti ini sih. Jadi kurang lebih instalasinya memang saat ini kita lebih banyak menggunakan underlayer dibanding yang langsung ditempel pakai glue. Kurang lebih gini jadinya nanti potongan gambar kerjanya ya. Dari screed betonnya ada foam 2 mili, lalu plywood 9 mili, terus baru parket 14 mili. Ini contohnya. Jadi total levelingnya tuh perlu 25 mili. Plus biasanya kita di sudut-sudutan pertemuan tembok tuh perlu ada gap ya untuk pergerakan lantainya itu kurang lebih 5 mili. Ini biasanya kita tutup sama skirting atau kita tutup misalkan kalau pakai shadow line gitu. Nah ini untuk perlu diperhatikan lah pertemuan ke dindingnya. Karena kalau terlalu rapat nanti dia nggak ada pergerakan, space pergerakan mulai susutnya. Nah setelah dipasang biasa kita standar kasih proteksi plastik. Jadi kalau memang perlu ada pengerjaan ceiling lagi atau wall itu kita sarankan dikasih proteksi tambahan. Sama yang terakhir ini care and maintenance ya. Jadi setelah terpasang apa aja sih yang do and don'ts-nya yang nggak boleh. Yang pertama sih yang pasti untuk pelnya dipastikan jangan yang kotor, jangan yang berpasir, plus juga jangan yang terlalu basah. Terus kalau pakai sepatu heels yang haknya tuh ada yang rusak gitu yang terlalu tajam itu juga lebih baik dihindari lah ya, dilepas dulu. Terus kayak furniture yang mungkin bantalannya ada besi, kakinya besi gitu ya, dikasih bantalan karet lagi kayak gitu. Terus kayak mindahin barang jangan terlalu ditarik gitu ya, perlu diangkat dulu seperti itu. Sama kelembapan dan suhu ruangan sih sebenarnya kita saran kita 20 sampai 25 derajat, kelembapannya 45 sampai 60%. Jadi sebetulnya untuk care and maintenance-nya sangat low maintenance juga ya sebetulnya ya Pak Adrian. Karena tadi Pak Adrian bilang sampai seminggu mungkin bisa cukup dibersihkan 2 sampai 3 kali lah. 2 kali ya dalam seminggu. Iya. Pel itu sebenarnya tidak perlu terlalu ini sih Pak. Tapi sebenarnya tergantung sama pemakaian juga ya. Kayak let's say kita di showroom karena lumayan banyak trafficnya ya mungkin dalam seminggu kita bisa 3 sampai 4 kali ngepel. Bahkan kadang saya dalam sebulan tuh bisa buffing juga lantai showroom saya gitu. Dalam sebulan tuh biasanya 1 sampai 2 kali kita buffing. Karena memang banyak lah trafficnya di showroom, keluar masuk ada orang, ada pegawai, ada juga barang-barang kayak gitu. Tapi kalau di rumah tinggal sebenarnya cukup di vakum aja kalau mau secara setiap hari, secara daily. Kalau memang perlu dipel ya itu cukuplah 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Oke, baik. Mas Agus, masih ada pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Adrian mengenai TK-nya? Dari saya cukup, cuman yang udah nanya udah banyak nih Mas Bayu. Udah banyak. Dari tadi. Baik, berarti untuk kita Pak Adrian. Nah, pertanyaan terakhir ini QR code untuk apa nih Pak? Oh, itu QR code buat nomor WA official ya, kontak sama sosial media kita sih, karena kita ada Instagram juga.
Oke, nanti ditambahin logo katalog Pro-nya ya Pak. Oh, boleh. Oke, Pak Adrian, terima kasih. Stop sharing ya, nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Baik, Mas Agus, terima kasih sudah membantu kita untuk mereview produk TK, dan juga Pak Adrian, terima kasih sudah sharing. Tapi Mas Agus, jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan seluruh pertanyaan dari peserta hari ini. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Bayu. Oke, Oke, Pak Adrian, kita langsung masuk ke pertanyaan di kolom chat ya Pak. Ini sudah cukup banyak pertanyaan, nanti Pak Adrian bisa langsung jawab. Oke, saya langsung bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Pak Mas Arif Priyatna. Dia bertanya, seperti yang beredar di pasaran terdapat 3 jenis parket, ada solid, engineering, dan laminate. Apakah adakah rekomendasi dari TK untuk produk engineering parket untuk diaplikasikan di lantai outdoor? Apakah sudah terdapat sertifikasi TKDN? Untuk outdoor, mungkin saya wakili ya. Jadi TK ini masih direkomendasikan untuk area interior atau indoor ya, Pak Adrian ya. Betul. Tidak direkomendasikan untuk outdoor. Nah, mengenai TKDN nih, Pak Adrian, gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya untuk bahan produk untuk di outdoor ya Pak, itu sebenarnya tinggal diganti jenis bahannya aja. Nah, saat ini kita lagi develop nih, ya saya sedikit spill dikit lah ya. Jadi kita lagi develop karena memang permintaan market di Indo tuh banyak banget yang pakai buat baking dan lain-lain kan. Jadi dengan beauty dari produk kita yang kayak white oak, beberapa jenis kayu lah ya, itu akan menjadi targetnya kita menjadi tren baru lah ya. Jadi decking kan bisa lebih bervariasi warnanya segala macam. Cuma memang saat ini kita masih dalam tahap R&D, jadi kita belum launch, tapi memang kita punya target bisa memprovide juga untuk di outdoor. Tapi saat ini memang belum ada produknya. Soon lah kita akan update lagi terus, nanti lewat katalog Pro juga produknya kita akan tambahkan kalau memang sudah ada collection barunya untuk outdoor. Kalau untuk TKDN sendiri memang kita belum ada sertifikasinya. Jadi sampai saat ini kita ada beberapa project let's say yang memerlukan TKDN, ini belum sampai goal lah istilahnya. Jadi tapi kalau mau di-create itu udah pasti bisa, karena produk yang kita pakai kan kayu karet tuh dari Indonesia, dan mostly dalam satu komponen itu hampir 70-80% kayu Indonesia. Yeah. Jadi udah pasti kalau nanti diperlukan kita bisa bikin sertifikatnya, bisa langsung diurus lah gitu. Apalagi produksi dan pabrik di Indonesia ya Pak Dian ya? Pabriknya di Indonesia, tenaga kerjanya juga full Indonesia, bahan-bahannya juga ada beberapa yang dari Indonesia, kayak glue dan lain-lain. Jadi seperti itu, Mas Arif, mudah-mudahan cukup menjawab. Halaman pertama yang akan ditemukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman Brain News namanya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat update dari brand-brand yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro. Dan sampai saat ini saya informasikan bahwa sudah ada 800 brand material building di dalam katalog Pro yang kita sudah bagi menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Ada produk-produk aspek interior, sipil, sampai dengan MEP seperti itu. Dan juga dengan adanya katalog Pro, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot cari data dengan banyak website gitu ya. Jadi di sini Katalog Pro sudah membuatkan satu sistem, jadi lebih mudah untuk Bapak Ibu dan teman-teman mendapatkan dan membuat sebuah rekomendasi material. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk aspek interior. Nah di sini akan banyak subkategori yang bisa dipilih, dan kita misalnya contoh masuk ke kategori parket, dan di dalam subkategori ini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand material building yang bisa kita ketahui spesifikasi dari produk-produknya. Contoh seperti TK seperti ini. Nah di halaman TK ini itu akan terinformasikan PIC-nya siapa, kantornya TK di mana, showroomnya di mana, dan itu bisa kita ketahui. Dan yang terpenting lagi, di setiap halaman brand page seperti TK ini kita akan bisa mengetahui varian produk-produknya, terutama mungkin
sampai dengan informasi mengenai deskripsi, spesifikasi, dan juga aplikasinya. Dan saat ini Catalog Pro juga sudah membuat satu feature baru karena banyaknya permintaan dari teman-teman dan Bapak Ibu untuk bisa sekalian check out gitu ya, belanja material buildingnya di Catalog Pro. Akhirnya kita membuat satu feature jual beli seperti e-commerce. Kita ada feature promo yang sudah ada beberapa produk-produk material building yang sudah bisa langsung didapatkan dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, di mana ketika Bapak Ibu sudah mencari informasi, namun bingung mencari di mana tempat untuk berbelanja. Catalog Pro telah menyediakan sistemnya. Saya akan sedikit share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu layar monitornya masing-masing bahwa informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu di depan bahwa kita akan mendapatkan fitur promo dan RFQ. Untuk kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan launching Bapak Ibu untuk produk TK, di mana Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan produk TK dengan tentunya harga promo. Bapak Ibu bisa langsung di search engine, ketik TK Pakpet, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai TK, setelah itu klik brand, dan akan masuk halaman, dan di sebelah kiri di sini ada fitur promo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, tentunya Bapak Ibu bisa menyampaikan apabila sesuai dengan spesifikasi kebutuhan Bapak Ibu bisa mendapatkan TK langsung di Catalog Pro. Tentunya dengan harga promo, karena Bapak Ibu, Catalog Pro menyediakan platform ini khusus dari prinsipalnya masing-masing, sehingga mengenai produk dan kualitas tentu tidak perlu diragukannya kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi apabila Bapak Ibu kebutuhannya yang lain, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk di fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini Bapak Ibu, ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu, khususnya pekerjaan di proyek dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya Bapak Ibu bisa mengisi alamat proyek Bapak Ibu berada, alamat, setelah itu bisa mengisi provinsi, catatan, dan mengisi tabel di mana Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan proyek Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Setelah itu klik send RFQ, maka Bapak Ibu akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua yang ada di Catalog Pro. Bapak Ibu perlu ketahui kami sudah ada 800 brand, sehingga untuk kebutuhan dari arsitektural, sipil, dan MEP kami dapat memenuhi seluruh proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Itu aja Mas Bayu yang perlu saya sampaikan. Tentunya sangat mudah Mas Bayu untuk berbelanja di Catalog Pro. Tentunya bisa save di WhatsApp Catalog Pro di 0822 001678 atau belanja langsung produk promo di catalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di catalogpro.co.id/RFQ. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aplikasi Catalog Pro di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi maupun belanja tentunya dengan harga pro. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Catalog Pro. GoPro Catalog Pro. Terima kasih, sekali lagi terima kasih Pak Dian, terima kasih Mas Agus, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sudah bermanfaat sesi produk of the week kita kali ini. Saya tutup acara produk of the week kita, saya tutup, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.